Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Mari kita dengarkan apa yang menjadi firman dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk hari ini. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu waktu Tuhan Yesus berbicara kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undangan setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang anak bertanya, Romo, orang gila itu orang yang kekurangan di dalam otaknya itu kurang 1 gram, atau otaknya kelebihan 1 gram. Saya diberi pertanyaan seperti itu, saya tidak tahu apa yang dia maksudkan. Apakah dia mau serius atau dia hanya mau joke saja. Lalu saya balik bertanya kepada dia, kalau menurut kamu, dia itu kelebihan 1 gram atau kekurangan 1 gram? Anak itu menjawab, dasar orang gila, begitu saja difikirkan. Ya terserah dia mau kelebihan 1 gram atau dia kekurangan 1 gram, tidak penting. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, kelihatannya itu hanyalah lelucon. Tetapi kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin dapat kita renungkan, yaitu ada yang lebih berbahaya sebetulnya, yaitu bukan memikirkan tentang orang gila kelebihan atau kekurangan dalam otaknya, tetapi lebih berbahaya dan lebih tidak akan membuat orang sungguh berkembang ketika seseorang telah merasa dirinya genap atau telah merasa dirinya bahkan lebih. Itu juga akan berbahaya. Injil hari ini berbicara tentang orang-orang yang merasa dirinya sudah hebat, sudah genap, sudah tidak butuh, bahkan tawaran dari Allah pun tidak dibutuhkan, karena mereka sudah merasa diri nyaman, oke dengan dirinya, atau mungkin bahkan lebih. Tawaran-tawaran kesempatan untuk berkembang, sebagaimana ditawarkan oleh Tuhan pada kita di dalam Injil hari ini,
dijawabnya dengan sederhana. EGP, emangnya gue pikirin. Mereka tidak mau tahu, mereka tidak ambil pusing tentang itu semua. Kalau sudah seperti ini, maka perkembangan tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mana kita melihat di dalam kehidupan kita ini, kita mengatakan diri orang beriman. Adakah kita merasa diri sudah hebat, sudah ampuh, tidak mau belajar, tidak mau berkembang, tidak mau mengembangkan iman kita, tidak mau terbuka terhadap apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan yang lebih besar lagi? Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan orang lain, untuk kesejahteraan bersama, untuk sungguh kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Allah. Orang-orang Farisi, orang-orang penatua pada zaman Tuhan Yesus merasa dirinya sudah hebat semuanya. Mereka tidak butuh, mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka di dalam diri Kristus. Sehingga warta kerajaan surga tidak dapat teralami oleh mereka. Bahkan mereka menolaknya. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apakah ini bisa disebut sebagai suatu kegilaan dalam bentuk yang lain? Ya bisa saja. Karena manusia merasa dirinya sudah hebat dari Tuhan. Apakah itu tidak gila? Apakah ini tidak waras? Jawabannya tentu saja ada sesuatu yang harus orang bertobat untuk menata kembali mana yang berasal dari Allah. Dan ketika menemukan rencana indah dari Allah yang ditemukan baik oleh diri sendiri maupun orang lain, kita tidak perlu menjadi malu, kita tidak perlu menjadi segan atau malas untuk mengikuti rencana Tuhan. Memang seringkali tidak mudah, seringkali mungkin berbeda dari rencana-rencana kita, dan mungkin juga menuntut pengorbanan-pengorbanan yang tidak kecil. Tetapi orang yang sungguh mau sehat, hidup di hadapan Allah, mau berkembang sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, sebagai pribadi-pribadi yang handal, sebagai keluarga, sebagai gereja yang sungguh seperti yang diharapkan oleh Allah, maka akan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan, tawaran-tawarannya akan ditanggapi dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menunda-nunda atau sembarangan. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mana kita mohon pada Tuhan supaya kita semakin hari semakin cermat tanggap apa yang jadi rencana Tuhan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.